Kami ada semua karena perbuatan tangan-Mu. Betapa dahsyatnya Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa. Betapa pedulinya Engkau terhadap kehidupan ini. Betapa ajaibnya apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kejadian kami dahsyat. Dahsyat seperti Allah yang menciptakan kami, yang membentuk kami, yang menyelamatkan kami. Siapkan hati kami Bapa, berfirmanlah kepada kami. Untuk kami bertabur firman-Mu. Kami milih bagian yang terbaik seperti Maria yang duduk di kaki-Mu, mendengar nasihat-Mu, bimbingan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, salam semua. Sehat semua ya. Ada beberapa yang kurang sehat karena mungkin perubahan suasana dari panas menuju kepada dingin, ya kan? Biasa gitu kan, kalau tiba-tiba panas-panas banget, tiba-tiba kucuk-kucuk. Satu hari ya kemarin ya, dari siang sampai hari ini mendung terus. Bawaannya enaknya tuh libur lagi ya, di rumah tidur, ngopi, ngeteh, enak kan, ada cemilan, enak gitu kan. Tiba-tiba disuruh hari Minggu harus ke gereja lo. Ya, lu kalau nggak ke gereja lu berdosa lo. Jadi kan itu ada beban gitu. Lu kalau nggak ke gereja lo gak diberkati, ada beban kayak gitu kan. Nah, hari ini kalau kita ada sampai hari ini kita bersyukur. Kadang-kala Bapak Ibu perhatikan ya, kita coba bisa bayangin ya. Coba negara kita ada seperti negara Palestina. Ya kan? Seandainya ya. tapi kita bayangkan mereka yang ada di Palestina sana, umat Tuhan yang ada di sana, mereka tidak sebebas kita seperti ini, mereka tidak nikmati AC seperti ini. Gak usah, Bapak Ibu mungkin perhatikan lagi seperti Korea Utara, yang kalau pergi ke gereja, ketahuan, kedapatan, baca ayat Alkitab, ketahuan ya, mungkin yang gak ketemu ya, di penjara seumur hidup. Hanya gara-gara apa? Baca lembaran Alkitab. Lewat 3 jam. Ting tung, ting tung. Bahkan kita sudah mulai dibatasi juga. Kami mau tutup. Tidak apa-apa. Tapi Tuhan bilang, saya tidak akan tutup kerajaan surga buat. Amin. Kerajaan surga tidak akan tutup. Jadi selama kerajaan surga masih buka buat kita, datang-datanglah ke gereja. Amin. Jangan sampai pintunya tutup seperti Bahtera Nuh. Tahu ya? Karena kejadian kita ini, Alkitab bilang peristiwa-peristiwa yang terjadi ini sama seperti nanti akan seperti peristiwa zaman Nuh. Orang kawin mengawin, orang makan, apalagi orang dagang dan lain sebagainya. Lalu mereka juga akan lupa ke Tuhan. Waktu itu Nuh bangun Bahtera Nuh di atas gunung. Nuh bilang gini, woi bertobat kalian. Kalau kalian tidak bertobat maka kalian akan masuk kena musibah, air bah, ditertawain. Dasar Nuh goblok geblek apalah, orang gila lah, sinting. Bangun Bahtera harusnya di tepi pantai. Ada udah pernah bangun perahu belum? Saya kecil-kecil begini-gini saya pernah bangun perahu. Tapi enggak di atas gunung, di pinggir pantai. Supaya apa? Nanti kalau udah selesai kita dorong ke pinggir pantainya enak. Ini di atas gunung. Bagaimana dorongnya? Butuh berapa orang yang mikul itu Bahtera? Kalau perhatikan itu Bahtera, besar banget itu Bahtera. Sampai itu gajah berapa ekor berpasang-pasang masuk. Jerapah sampai masuk, berarti gede dong. Gak mungkin itu singa masuk, gajah masuk di dalam satu kandang mereka. Ribut bagaimana? Pasti butuh gede. Nah, Tuhan bilang sampaikan kepada Nuh, bertobat kalian, percaya Tuhan, kalau enggak kalian akan binasa air bah. Enggak, lu goblok lu. Air bah kita di enak-enak. Datang air bah. Lalu air bah hujan 1 hari, 2 hari enak main air. 3 hari kok ini air makin naik. Gua udah naik di atas loteng, kok ini makin naik lagi. Gua udah di atap, kok ini makin naik lagi. Lama-lama air penuhi mereka semua. Datang mereka lihat
Bahtera Nuh terapung sendiri-sendiri. Ketok pintunya. Mereka ketok bilang, Nuh tolong buka. Nuh tolong buka. Kata-kata Nuh apa? Saudara? Kalau Tuhan sudah menutup, saya tidak bisa membuka. Sebaliknya kalau Tuhan sudah membuka, saya tidak bisa menutup. Persoalannya adalah Tuhan sudah tutup ini barang. Sama, kasih karunia itu akan nanti satu saatnya akan ditutup oleh Tuhan. Kalau sudah tutup, kita mau kemana? Datang ke pendeta, sudah nggak bisa jumpa lagi Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah ada di Bahtera. Ya kan? Pak Pendeta tolong sudah nggak bisa lagi karena waktunya sudah selesai. Nah hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, setelah kita beribadah, karena Alkitab berkata begini saudara, baca di Wahyu, Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Bahkan Wahyu bilang begini, yang pertama kali diukur dalam mezbah itu adalah rumah Tuhan. Siapa yang ada di dalam rumah Tuhan? Ada pendetanya, ada pelayannya, ada jemaatnya, ada umat Tuhan. Pertama kali diukur. Tuhan mengukur kita kedapatan GBI double C, jemaatnya setia. Amin. Yang ikut ibadah online pun tetap setia. Saya tadi lihat belum ada yang ikut. Oke, tapi Bobby dengan tim luar biasa. Mereka sudah garap ibadah online kita sampai saya juga terkagum-kagum. Harusnya kita keluarin alat yang lumayan, ya kan? Alat transisi gitu kan kita tahu juga kan, Eddie Roll yang lumayan mahal. Tapi Bobby sudah siapkan itu. Tepuk tangan buat Bobby. Ya anak-anak muda ya. Nah hari ini yang saudara saya kasih, kita lanjutkan tema tahunan kita. Tema tahunan kita di tahun ini bisa dilihat adalah tahun ini, masih ingat sudah mau Desember. Ayat tahun ini ayatnya di mana? Aduh, udah nyontek sih. Roma 8 ayat 31. Bisa tutup sama-sama kita baca. Bisa hafal? Sudah hafal? 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, hafal ya. 1 tahun saya ngomong ini soalnya. 1 tahun. Tujuannya sebenarnya cuma satu saudara. Kita 1 tahun kita baca hafal ayat. Saya kemarin gara-gara ini perang Israel Palestina itu, jadi saya ikutin dia punya berita. Saya ingat tuh orang Israel itu saudara, anaknya mau pergi, dia pegang Alkitab, taruh di atas kepala anaknya. Berkati anak ini, berkati. Anaknya pulang, saya perhatikan orang tuanya masih lakukan itu. Begitu dia buka pintu datang, orang tua sudah depan situ pintu. Tunggu anaknya begitu datang masuk. Diberkatilah anak ini. Pegang, kalau kita kan Alkitab, mereka Taurat. Taurat itu dari mana? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitabnya mereka. Dipakai mereka, taruh di atas kepala anak. Anaknya pergi, anaknya pulang ditaruh di atas kepala. Saya merinding, saya memperhatikan. Itulah yang diterapkan Tuhan terhadap orang-orang Kristen. Tuhan maupun kita seperti itu. Nah, firman Tuhan itu terus mereka perkatakan. Berikutnya gini. Nah, saya membaginya menjadi 4 supaya tiap bulan itu kita mendapat, tiap 3 bulan kita mendapat tema utama yang di dalamnya kita sudah bahas tentang evaluasi Allah yang membenarkan kita, tidak ada yang mendapat. Nah hari ini kita sampai ke bagian yang keempat. Di bulan Oktober, November dan Desember kita sampai di bagian yang keempat. Nah bagian yang keempat berbicara tentang apa? Pilar yang keempat berbicara tentang apa? Kita lebih dari pemenang. Bilang kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. Biar kecil-kecil begini, biar kurus-kurus begini, ini orang pemenang. Amin. Biar nggak dianggap orang begini, ini orang pemenang. Kata siapa?
Bukan kata Pak Pendeta. Kata Tuhan, saudara. Ini perkataan Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang menang. Kata manusia, kamu jelek. Kamu gak pintar. Kata manusia, kamu bodoh. Kata manusia, kamu sakit. Kata manusia, kamu apa lagi? Kamu gak berhasil, kamu gagal dan lain sebagainya. Kata Tuhan, kita berhasil. Kita menang. Kita beruntung. Kita diberkati. Itu kata-kata Tuhan. Amin. Pernah gak ada di Alkitab kata-kata Tuhan? Tuhan bilang begini, aku akan menjadikan masa depanmu masa depan yang suram. Ada gak gitu? Ya kan? Adapun Tuhan bilang, aku akan menjadikan masa depan, kamu menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Itu menunjukkan apa? Tuhan itu memang dari dulunya, dari sejak awal dia menciptakan kita, dia tidak pernah merancang kita menjadi orang yang gagal. Amin. Dia tidak pernah merancangkan kehidupan kita, mata kita, kaki, tangan kita, semuanya itu. Dia tidak pernah merancangkan untuk kita menuju ke suatu kegagalan. Tapi dia merancangkan kita menjadi orang yang berhasil. Amin. Tapi perlu untuk menjadi orang yang berhasil, perlu namanya perjuangan. Gak gampang. Amin ya. Itu tema di 3 bulan ini. Lebih dari pemenang. Nah, lebih dari pemenang. Next. Ayatnya di mana? Ini. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi dari sini saya sudah bagi menjadi 3. Yang pertama di bulan Oktober saya bahas tetapi dalam semuanya itu. Semuanya itu menuju kepada apa? Menuju kepada bila dibandingkan dengan kekuatan daging dan kekuatan roh. Maka yang menang apa? Kekuatan roh. Masih ingat ya, kuda hitam sama kuda putih. Mana yang menang kalau lomba lari? Hah? Mana yang kalian kasih makan? Kalau kalian kasih makan itu kuda hitam banyak, ya dia menang. Kasih makan kuda putih yang banyak, dia menang. Maka harusnya kita harus kasih makan bukan hanya jasmani kita supaya ini perut tambah six-pack, tapi kita juga harus kasih makan iman kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat apa? Lewat khotbah. Lewat apa? Lewat ibadah dan banyak cara lain lagi untuk kita memberi rohani kita bertumbuh. Berikut. Nah, hari ini dan sebelumnya saya pernah bahas bagaimana menjadi orang-orang yang benar. Nah, itu kita sudah temukan ada kurang lebih 6 bagaimana supaya kita menjadi orang yang benar, dan saya sudah uraikan itu. Yang pertama adalah percaya Yesus, punya keyakinan, belajar, apalagi menguasai diri, jangan takut dan optimis. Jadi ini adalah cara kita supaya kita menjadi orang benar. Saya pernah bahas ini di bulan yang lalu. Bulan Oktober. Kan Oktober, November. Nah, bulan November ini saya masuk kepada bagian yang selanjutnya. Oke. Selanjutnya coba. Ya, di Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini ya. Oleh Dia. Jadi hari ini penekanan saya itu adalah oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nanti bulan depan, karena kita bulan Desember itu bulan penuh kasih, baru kita bahas tentang mengasihi Dia. Hari ini pembahasan saya fokusnya kepada oleh Dia. Kalau berapa bulan yang lalu kita bahas tentang siapa kita? Rael mana? Oh, saya ingat Rael karena Rael entah. Siapa kita? Apa Rael? Indonesia. Ya benar, gara-gara sering nonton bola. Siapa kita sih? Siapa sih Manjutak? Siapa sih Manjutak? Siapa kita? Kalau siapa kita gitu. Itu jadi terngiang-ngiang dan menjadi. Nah, kita udah bahas siapa kita. Di bulan yang lalu kita udah bahas itu, dan bulan ini yang kita bahas adalah siapa Dia.
Ya, kita ngerti ya, siapa dia? Harus kita pahami tentang siapa dia. Tujuannya apa saudara? Saya mengajak kita untuk mengenal Yesus itu siapa. Nah, saya kasih sedikit tips buat Bapak Ibu ya. Tips ya. Kalau Bapak Ibu ragu tentang Yesus, baca Injil Yohanes. Baca Injil Yohanes. Baca aja dulu. Nanti Bapak Ibu temukan siapa itu Yesus. Karena di luar sana sudah berseliweran dengan berbagai berita yang banyak ajaran-ajaran yang muncul untuk meragukan siapa Yesus. Bahkan ada pendeta besar sampai bilang begini, Yesus bukan juru selamat. Tahu? Sempat gempar dan heboh. Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Allah, Yesus bukan apalagi terang. Sekalipun sebenarnya itu bahasa teologi ya. Kita di kampus kan gitu kan, ngomong begitu. Yesus bukan Tuhan. Untuk merangsang jemaat anak-anak mahasiswa untuk berdebat. Untuk berdebat, tujuannya di situ. Tapi itu jadi bahasa konsumsi publik, konsumsi orang. Jadi apa? Orang sekarang nangkap apa? Oh, dia ternyata menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan. Sudah terjadi. Kita mau ngomong apa, saudara? Sampai beberapa media sosial di YouTube mereka kutip dia punya kutipan mengatakan bahwa ini pendeta besar, gelarnya doktor. Dia pemimpin teologia hampir di seluruh Indonesia. Kemarin kalau ada saya mereka keluarin dia. Kenapa? Itu dikutip dipakai menjadi dasar bahwa Yesus bukan Tuhan. Orang Kristen sendiri yang ngomong. Padahal itu kan dipangkas sedemikian rupa mempropaganda kita. Hari ini jangan sampai kita jemaat double C pun terjebak dalam suasana seperti itu. Makanya saya mau supaya kita memahami tentang siapa dia. Amin. Siapa dia ini perlu kita harus tahu. Contoh seperti Afwi yang baru saya baptis, yang berapa lagi ada Santi di sini? Oh ya, yang nanti juga akan tahu belajar. Tujuannya apa? Kita kenal dulu siapa dia. Nah, Yesus ini perlu harus kita tahu dan kenal betul. Coba Bapak Ibu pergi, kita pikir bahwa Yesus orang Yahudi. Di Yahudi sana kau bilang gini, percaya Yesus. Orang Yahudi nggak percaya Yesus sampai hari ini. Saya kemarin gara-gara ini perang, saya berita itu dapat tiba-tiba ada masuk orang Kristen di sana di Israel sana, lewat pegang salib mereka, jalan salib lah di sana pas mereka keluar dari sinagog itu jalan salib begitu, pas juga orang Yahudi keluar dari jalan sana pawe untuk acara mereka juga. Begitu lihat orang Kristen lewat mereka ludahin loh. Kita pikir orang Yahudi, wow itu Kristen, enggak, lu pergi sana ada satu penginjil, dia berdiri kota Tel Aviv, dia memberitakan firman Tuhan. Saya mau menyampaikan tentang siapa Yesus buat kalian yang ada di sini orang Yahudi. Datang rabinya loh yang pakai gini nih. You know, ini Israel, ini tanah Yahudi. No Jesus, no Jesus. Kaget, langsung orang ngomong terus, datang loh tentaranya loh pegang senjata. Kamu mau stop atau mati? Kasih tahu, ya. Nah, hari ini saya mau bagikan itu kepada kita. Tujuannya kita harus memahami tentang siapa dia ini. Nah, ternyata saudara, untuk mengenal Tuhan, tidak semua orang bisa mengenal Tuhan. Untuk mengenal Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, gak semua orang. Gak semua orang. Mau dia gelarnya profesor, mau dia gelarnya dokter, mau dia ilmunya S3, S2, S-Teller apapun, dia tidak bisa apalagi menerima Yesus sebagai Tuhan. Menerima. Kenapa dia tidak bisa menerima sebagai Yesus sebagai Tuhan? Karena Tuhan bilang begini, itu pintu saya tutup buat mereka, tapi saya buka buat kamu yang kecil. Amin. Sekalipun kita ini yang kecil, Tuhan buka mata kita, tahu dia itu Yesus. Amin. Nah, kita harus kenalin dulu. Yang pertama,
Enggak, tetap. Untuk memahami ini, nah ini saya bikin alurnya begini dulu. Jadi kita sepakat dulu. Untuk mengerti tentang siapa dia, maka kita harus bagi menjadi dua. Siapa dia dan kenapa harus dia? Siapa dia? Berdasarkan Roma pasal ke-8 ayat 31 sampai 37, kita temukan ada next 3 jawaban terhadap siapa dia. Yang pertama adalah Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi siapa dia? Udah mengerti siapa dia? Berdasarkan ayatnya siapa dia? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kisah ini dikorelasikan dengan kisah Abraham waktu mempersembahkan siapa? Ishak. Untuk mendapatkan Ishak menantinya berapa tahun saudara? 25 tahun. Ya kan? Jadi kalau yang berdua bergumul untuk sesuatu belum 25 tahun Tuhan belum jawab, doa lagi. Siapa tahu tahun yang ke-40 baru Tuhan jawab. Lama benar Pak Pendeta, saya sudah gak ada lagi. Bagaimana ini? Doa saja. Doa. Abraham sampai kepeleset. Gara-gara 25 tahun Sarah bilang begini, kayaknya kita mendapat janji Tuhan ini bukan melalui saya deh. Bukan yang hamil saya. Coba lu sampirin itu pembantu kita itu. Mungkin dari dia kita dapat keturunan. Akhirnya Abraham ditawarin, jangankan ditawarin. Kalau Abraham kan ditawarin, kalau kita nawar sendiri. Ditawarin mau. Akhirnya peristiwanya kita ribut sampai hari ini. Israel Palestina ribut itu gara-gara ini dua persoalan, gara-gara ini Abraham. Dan sebenarnya itu bukan gara-gara Abraham juga, gara-gara siapa? Tante Sarah. Coba Tante Sarah nggak saranin coba. Abraham kan manut sama Tuhan kan, taat sama Sarah. Bisikan, soalnya sudah lama nih kita. Mana mungkin ya, saya sudah nenek-nenek. Saya sudah mati haid. Nggak mungkin lagi saya punya anak kan. Lu juga udah kakek-kakek. Tuhan salah ngomong nih, Tuhan salah ngomong. Bisa-bisa kita seperti Sarah. Maka begitu dia hamil dia apa? Ishak itu apa? Tertawa ya. Ishak itu apa? Tertawa. Hah? Iya, Ishak artinya tertawa. Kenapa? Sarah tertawa. Nah, Tuhan pun sama. Kadang-kadang Tuhan membuat kita tertawa. Tuhan itu tukang buat humor. Bagaimana oma-oma bisa hamil? Nah itu Oma Sarah. Itu Oma Sarah bisa hamil. Nah itu Tuhan buat tertawa. Buat kita sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin buat Tuhan. Amin. Nah, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, menyerahkannya buat kita. Dia yang tidak menyayangkan anaknya seperti Abraham yang tidak protes kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan ya? Ini nggak mungkin. Itu dilakukan Tuhan buat kita. Apalagi di sini katakan, segala sesuatu yang baik itu pasti pun dia lakukan buat kita. Jadi yang pertama adalah dia menyerahkan hidupnya buat kita. Bagaimana mungkin kita berbalik dari dia? Adakah nabi, adakah orang lain yang bisa menyerahkan hidupnya buat orang lain? Adakah orang mau mati berkorban buat orang lain? Ada satu pribadi yang rela berkorban mati untuk menebus kehidupan kita, namanya Yesus. Amin. Itulah yang Rasul Paulus katakan, kenalilah dia. Kenapa harus dia? Nanti kita bagian. Siapa dia? Dia yang pertama adalah dia yang telah mati bagi kita. Yang kedua, dia yang kedua, mana nih? Ya, Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Ini berbicara tentang, saya sudah pernah uraikan ini, tentang penghakiman. Bahwa kita hidup sampai hari ini, satu saat kita mati. Dan nanti kita mati ada yang namanya menghakimi. Segala perbuatan kita
dari sejak kita lahir sampai kepada kita mati, itu tulis namanya buku kehidupan di kitab Wahyu. Dan waktu buku kehidupan dibuka, nama Kempertatiti, nama kita tercatat, saudara. Nama Kempertatiti di buku kehidupan dari lahir sampai kepada dia, enggak ya? Sampai kepada dia game over, dicatat semua di situ dan dihakimi berdasarkan perbuatan baik. Waktu dia menghakimi kita, ada kedapatan kita benar di mata Tuhan. Ia yang membenarkan mereka. Bahkan saya sudah pernah uraikan, setiap saat iblis itu seperti singa yang mengaum untuk mendakwa kita supaya menggagalkan kita. Iblis itu berjalan mengelilingi untuk mencari anak Tuhan, mencari jemaat double C. Mana ini jemaat double C? Dilihat-lihat berdasarkan khotbah pakai minggu lalu. Ini orang belum bertobat, ini orang berbuat dosa, habis omelin orang, habis maki orang, habis nipu orang. Ada di sini? Kita foto bersama di depan. Habis dia pukul orang, habis dia marah-marah orang, habis dia maki-maki orang. Berdasarkan hukum Alkitab, orang ini harus dihukum, orang ini harus ditampar, orang ini harus dirajam batu dan lain sebagainya berdasarkan hukum Alkitab. Tapi kita punya pembela yang namanya Allah yang membenarkan kita. Ya, dia pernah melakukan dosa demikian. Ya, pernah dia berbohong. Ya, pernah dia marah dan lain sebagainya. Tapi hari ini Minggu 26 November 2023, dia ada di ibadah ini, dia mohon ampun. Tuhan membenarkan mereka. Amin. Dia membenarkan kita. Untuk itu kita diajarkan, untuk Ibrani bilang ini, jangan kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tujuannya itu, supaya ada alasan Tuhan, ada alasan iblis untuk menghakimi kita, ada alasan iblis untuk mendakwa kita. Tapi Tuhan punya 1000 alasan untuk membenarkan kita. Kenapa? Karena kita punya kedekatan dengan Tuhan. Karena kita terus bersekutu dengan Tuhan. Karena kita mau datang minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, Daud. Siapa gak kenal Daud? Raja yang hebat, raja yang luar biasa. Pernah gak dia berbuat salah? Pernah kan? Istri orang diembat loh. Begitu habis istri orang diembat, dia cara untuk mendapatkan istri orang itu hebat ya. Bikin taktik sedemikian rupa supaya suaminya dibunuh. Kalau suaminya sudah bunuh, saya bebas memilikinya. Jahat gak? Jahat banget. Kenapa? Masuk kepada pembunuhan berencana. Jahat banget. Tapi kenapa Daud itu selalu Tuhan itu perhatikan, selalu Tuhan itu mengampuni dia. Kenapa? Karena Daud itu mengaku dosanya. Amin. Persoalannya adalah kita itu seringkali berbuat dosa tapi tidak mau mengakui dosa. Amin. Mau mengaku dosa semua di sini? Saya rencana untuk kita juga mengadakan ibadah pengakuan dosa. Boleh juga tuh. Kalau di teman-teman di Katolik ada ibadah khusus pengakuan dosa. Nah, hari ini saudara yang saya kasihi, itu yang pertama, dia membenarkan kita. Yang ketiga, Roma 8:34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa dia? Dia adalah pembela bagi kita. Dia membela kehidupan kita habis-habisan. Siang malam dia terus membela kita. Mungkin kita tidur, dia tidak pernah tertidur. Mungkin kita sudah melakukan berbagai pelanggaran, dia tidak. Dia memperlakukan kita seperti biji matanya sendiri. Tahu ya, orang pernah nggak kita merasa sakit mata? Itu kayaknya udah gelap seluruh dunia. Tuhan memperlakukan kita seperti itu. Dia memperlakukan kita seperti biji matanya sendiri. Siapa dia?
Dia selalu membela kita. Siapa dia? Dia mati buat kita. Siapa dia? Dia mengaruniakan segala yang baik buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk kepada pertanyaan kita yang kedua. Kenapa harus dia? Kita harus tahu dulu kenapa harus dia. Kenapa harus Yesus? Maka kan ada orang bilang begini, ada apa nih? 1000 jalan menuju Roma. Ya ingat ya, apa pepatah bilang? Apa? Banyak jalan menuju Roma. Ya kalau menuju Roma banyak jalan. Tapi menuju surga hanya ada satu jalan. Ada beberapa teologi yang muncul bahwa di luar Yesus ada kebenaran yang lain. Saya coba otak-atik juga Alkitab, apakah ada kebenaran di luar Yesus? Misalnya orang di luar Yesus berbuat baik, berbuat soleh, taat, beribadah, apakah dia masuk surga? Ada nggak gitu? Ya dong, dia memiliki cara kan kalau kita berdialog antar lintas agama kan dia memaparkan bahwa ajaran kami seperti ini menuju ke surga melalui jalan apalagi berbuat baik. Kalau kami untuk menuju ke surga kami harus melakukan amal, ya kan? Kalau kami menuju ke surga di daerah dataran Tibet ya, tokoh utamanya apa? Dalai Lama ya, Dalai Lama kan? Itu untuk mereka masuk ke supaya mereka masuk surga itu mereka harus jalan ke sana itu apa? Tiarap jalan, tiarap lagi di jalan lagi nyusap di tanah itu apa namanya? Berenang di tanah itu sudah. Perhatikan itu. Kalau kamu mau sukses kayak gitu kata dia, kamu harus menyiksa diri kita dan lain sebagainya. Tapi buat orang Kristen cuma cukup satu kata, aku percaya kepada Yesus dengan imanku, Yesus adalah Tuhan. Kita sudah menuju ke surga. Gampang gak? Gampang banget. Tapi kenapa susah banget ngajak orang? Kok segitu segampangnya? Kok gampang banget ya orang Kristen hanya percaya kepada Yesus sudah masuk surga? Ya, kenapa dipersulit, kenapa dipermudah? Ada yang dipersulit, kenapa dipermudah? Tuhan datang mempermudah kita, malah kita mau diri kita supaya dipersulit. Bayangkan ya, misalnya ya, kalau kita hidup di zamannya Taurat, ya zaman Taurat nih. Kalau untuk menghapus dosa, kita harus bawa burung tekukur, kambing, domba dan lain sebagainya. Sapi, kerbau, tergantung tingkat dosanya. Habis bunuh orang, berarti lu korban gajah. Karena itu kan dosa gede kan. Berarti lu harus di rumah lu punya kandang gajah. Maka kan waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menghajar mereka yang jualan-jualan di bait Allah itu gara-gara itu ayat. Berdasarkan ayat itu kamu korban ada burung tekukur dan lain sebagainya di bait Allah. Karena ada imam. Ini hewan ini mesti juga harus hewan yang bersih. Enggak gajah-gajah yang cacat, enggak timpang, enggak kuda juga kuda enggak, harus bersih. Jadi berdasarkan baca di imamat kita kalau baca, berdasarkan peraturan dari imam menyatakan bahwa hewan ini layak dikorbankan. Baru ada stempel baru layak ini hewan. Kalau nggak ada stempel itu, lu nggak bisa korban. Bayangkan kalau kita ada sedangkan Yesus datang cuma bilang begini, kalau kamu percaya kepada saya, kamu pasti selamat. Tapi nggak ada yang percaya. Segampang gitu, semudah itu. Ya kan? Kok enak bener. Hidup foya-foya, akhir hidup terima Tuhan, masuk surga. Ya kan? Nah, itu saudara, kita menjamin. Nah itu, kenapa harus dia? Nah ini saya mau katakan kepada kita. Ada 3 alasan kenapa harus dia. 11 menit lagi. Yang pertama Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari dia. Segala sesuatu
dari Dia, oleh Dia. Dan apalagi, dan kepada Dia. Sumber utamanya adalah dari Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, kita harus tahu kenapa harus Yesus. Karena Dia adalah segala-galanya. Amin. Dari Dia, kepada Dia, oleh Dia, kembali kepada Dia, kemuliaan bagi Dia. Gak ada yang hidup ini kita banggakan. Oh, saya bangga karena cantik. Cantikmu dari mana? Dari papa mama gua. Gara-gara gua papa mama gua nikah dengan beda keturunan, ya kan? Beda suku. Jadi gue jadi begini. Oh gitu. Kalau begitu kepada siapa? Ya kepada papa mama gua. Lah balik lagi. Kita harus sadar bahwa kita dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Gak gampang orang sadar tentang dirinya bahwa saya adalah ciptaan Tuhan. Saya harus kembali kepada Tuhan. Saya harus milik Tuhan. Segala sesuatu dari Dia. Kenapa harus Dia? Karena dia segala sesuatu dari Dia. Mau ngomong apa dalam dunia ini? Dari awal sampai akhir semuanya tentang Dia. Dari kita bangun sampai kita jalan keluar masuk semua tentang Dia. Adakah sesuatu yang tidak tentang Dia dalam hidup ini? Coba Bapak Ibu renungkan kita sama-sama. Apakah kita lakukan segala sesuatu? Apa sesuatu yang kita lakukan itu ada enggak yang tidak tentang Dia? Pasti kita selalu ingat Tuhan. Amin. Mau bagaimanapun kita tetap ingat Tuhan. Kecuali ada orang yang sudah lupa kepada Tuhan. Yaitu bangsa Israel waktu masuk ke tanah Kanaan Tuhan diingatkan. Jadi pencobaan yang paling besar itu bukan karena kita ke dalam keadaan yang sakit, susah, lalu itu bukan. Tapi pencobaan yang paling besar itu adalah waktu engkau sudah nyaman. Hidupmu nyaman, enak dan lain sebagainya. Bisa-bisa engkau lupa Tuhan. Maka kan Tuhan sudah ingatkan bangsa Israel, hati-hati. Kalau kamu sudah masuk kepada negeri itu, kamu sudah nikmati hasilnya, jangan-jangan kamu lupakan Tuhan. Dan benar. Waktu mereka berperang melawan bangsa Amalek dan lain sebagainya, mereka hebat, sigap semua, semangat semua. Tapi ketika mereka sudah berada di tanah Kanaan, nikmati hasilnya, mereka tidak lagi beribadah, mereka tidak lagi berdoa, mereka tidak lagi bergumul, mereka sudah tidak lagi setia, mereka berbalik dan berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Hari itu orang itu tidak ada di gereja ini, orang itu tidak ada, tapi di luar sana, sana sini banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 6. Namun bagi kita yang ada, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Bapak baca ini enggak? Dan satu Tuhan saja. Siapa? Satu Tuhan saja. Kan ada orang yang meragukan tentang Yesus. Ini ayatnya. Siapa ya? Satu Tuhan saja. Siapa namanya? Mana ayatnya? Kan ada orang bilang, mana ayatnya Yesus itu Tuhan? Ini ayatnya. Mau buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, gua sodorin kepada kamu tentang siapa itu Yesus, bahwa Yesus ada Tuhan. Kalau Tuhan tidak buka mata hatimu, kalau Roh Kudus tidak buka hidupmu untuk terima Yesus sebagai Tuhan, kita teologianya susah, kita ngajarin kamu juga susah. Sama seperti Om Pendeta Mance Maniku, udah meninggal ya. Saya pernah ikut KKR dia dulu di Purwokerto. Dia satu saat dia naik kereta, lalu pendeta kan pakai jas dasi. Ini pendeta dong, duduk rapi. Depannya dia kan naik kereta dulu kan pada gitu kan. Lalu yang depan nanya, Pak, Bapak pengusaha? Oh bukan. Pak, Bapak bisnismen? Oh bukan. Bapak pegawai? Bukan. Bapak direktur? Bukan. Bapak apa? Saya pendeta. Habis ngomong saya pendeta, dia bilang gini, Tuhan Bapak, kenapa kamu ketawa? Tuhan Bapak aneh. Ini saya kutip ya. Kenapa kamu bilang Tuhan saya aneh? Tuhan kok ada 3? Tuhan kok beranak? Om Mance bingung. Kenapa?
Karena tadi dia ngeledek kan, nanya, ya sekarang balik. Jadi Tuhan kamu bisa beranak enggak? Enggak. Tuhan kamu mandul. Sekarang gantian, gue ketawain lu. Tuhan kamu mandul. Daripada gue jawab dia dengan teologi, nanti kamu umet kan. Orang kayak gini kan kita jawab dengan teologi, kita jelasin bahwa di Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pasti dia berdalih. Kenapa? Kembali lagi Alkitab, kalau itu belum Tuhan buka, mau lu jelasin bagaimanapun kepada dia tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan, susah ayat ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa, yang darinya berasal segala sesuatu. Lalu dijelaskan Allah itu hanya satu, Yesus. Jelaskan, yaitu Yesus Kristus. Sudah dijelaskan ayat ini terang benderang menjelaskan itu, tapi tetap berdalih. Kita mau ngomong apa? Kembali lagi, kalau Tuhan belum buka hatinya untuk mengenal Tuhan, kita mau bagaimanapun dia tetap tertutup. Tapi jangan takut, akan saatnya datang. Tuhan akan membukakan semua hati orang-orang untuk mengenal Tuhan. Yang ketiga, 1 Tawarid pasal yang ke-29 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Alasan yang ketiga, kenapa harus dia? Karena kau bicara tentang keberhasilan, bicara tentang kekayaan, bicara tentang pangkat dan kedudukan, bicara tentang kekuasaan, bicara tentang kekokohan, keteguhan. Itu bicara tentang siapa? Yesus yang menjaminkan itu semua. Amin. Dalam Yesus ada kekayaan. Dia yang kaya rela menjadi miskin karena kita. Dia yang memiliki segalanya, lahir sebagai bayi di kandang domba. Dia yang tak terbatas, datang sebagai terbatas untuk menebus kita. Bayangkan kan, lahir sebagai bayi. Misalnya kalau kita nih, kita udah punya segala-galanya. Tiba-tiba kita datang di pinggir jalan. Jalan kaki, biasanya naik mobil, naik Mercy. Tiba-tiba sekarang jalan kemana-mana jalan kaki. Bisa nggak kita hidup kayak gitu? Saya belum ngomong inkarnasi loh. Saya mau ngomong gitu. Ini lahir anak raja. Hidupnya enak. Segala fasilitas dia punya. Tiba-tiba dia disuruh datang menyelamatkan orang, lalu dia datang dengan jalan kaki. Kira-kira gampang nggak? Susah. Itu baru ngomong tentang anak raja turun jadi anak jalanan. Belum ngomong tentang Allah yang menjelma menjadi manusia. Gak gampang. Kenapa? Dia harus mati. Karena Allah itu roh. Untuk menebus manusia, dia memerlukan darah. Darah pertama yang dilakukan adalah di Kejadian pasal yang ke-1 menjelaskan tentang Allah yang menghampiri manusia dan membalut dia dengan menyembelih darah binatang, yaitu menggambarkan tentang Yesus. Darah tertumpah. Sejak itu penghapusan dosa melalui darah, tapi darah binatang. Tapi sejak Yesus datang, darah binatang selesai, dia lahir, dia mati di atas kayu salib, dia naik ke surga, dan semua udah selesai. Dia cuma cukup kasih kepada kita satu kunci kepada kita, percaya dalam namanya ada kuasa. Amin. Sangat simpel jadi orang Kristen. Cukup percaya Yesus. Apapun kita lakukan dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Bekerja dalam nama Yesus. Karena nama itu nama yang berkuasa. Amin. Ayat bilang begini, semua lidah akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat itu udah digenapi belum? Kan ada ayat bilang ini, segala lidah akan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ayat itu sudah digenapi belum? Buat saya, sebagian sudah digenapi. Dari mana? Bapak Ibu coba perhatikan. Kalender yang Bapak Ibu pakai apa? Masehi kan? Kalender Masehi itu kalender apa? Setelah Yesus lahir. Mau berdagang bagaimanapun, kamu gunakan kalender. Nah, kalender Masehi itu mulai startnya
ketika Yesus lahir. Yesus datang, Yesus naik ke surga, sejak itu kalender Masehi digunakan. Sejak itu, mau kita pakai kalender apapun, mau kalender kita lahir dari Chinese, kalender Chinese ke kalender Arab ke kalender Jawa ke kalender manapun. Kalau lu mau berdagang, gunakan kalender Masehi. Tanggal lahirmu pakai kalender apa? Akte lahirmu pakai si Afwi sama Valen kan akte lahirnya kemarin ada sedikit masalah ya. Saya perbaiki. Karena semuanya itu pakai kalender Masehi. Kalender Masehi itu mulainya kapan? Mulainya sejak Yesus lahir. Mulainya sejak kapan? Ketika Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia. Sejak itulah kalender itu berlaku. Jadi dari situlah kita belajar. Dari situ ayat itu digenapi. Mau lakukan apapun, kamu tetap menggunakan kalender itu. Secara tidak langsung, kamu mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Secara tidak langsung, secara khusus kita yang beribadah hari ini mengakui Yesus sebagai Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita, renungan firman Tuhan kita hari ini. Dan kita satu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar siapakah Engkau. Kami sudah temukan Engkau adalah jawaban atas kehidupan kami. Engkau yang membenarkan kami, Engkau menyelamatkan kami. Engkau segala-galanya kebaikan, Engkau pemilik kehidupan kami. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami berharap, kepadamu kami tetap melihat campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.